Sebenarnya untuk merencanakan sesuatu yang jahat itu kan bukan dari Tuhan tapi dari iblis. Karena sifatnya Tuhan tuh mengizinkan. Seperti begini saudaraku sekalian. Apakah Tuhan itu jahat? Ataukah apakah Tuhan merencanakan sesuatu celaka atau kecelakaan untuk kota Jayapura? Shalom, puji Tuhan saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Daud G di channel saya. Saya di sini mau menyinggung sekali lagi tentang peristiwa nubuatan yang akan terjadi di kota Jayapura pada tahun 2033 tentang musibah banjir, seperti yang saya sudah memberikan beberapa hikmat atau beberapa nasihat dengan kondisi zaman di masa depan untuk kota Jayapura itu sendiri. Dari video tersebut muncul satu paradigma yang saya pikir saya harus membahas pada video kali ini, sehingga kita dapat mengerti dan paham tentang apa yang Tuhan mau untuk kota Jayapura itu sendiri di masa depan. Ada sebuah pernyataan yang tersingkap pada pikiran saya, dan saya percaya ini juga tersingkap pada setiap pemirsa yang menyaksikan video saya tentang nubuatan tahun 2033 tentang kota Jayapura. Seperti begini saudaraku sekalian, apakah Tuhan itu jahat? Ataukah apakah Tuhan merencanakan sesuatu celaka atau kecelakaan untuk kota Jayapura, atau sesuatu yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh setiap kita, terutama para pemirsa yang ada di kota Jayapura? Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi untuk kota Jayapura. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi. Tetapi ini murni adalah peristiwa alam yang mana sifatnya adalah seizin Tuhan harus terjadi untuk kota Jayapura di masa depan di tahun 2033. Sekali lagi ada sebuah pendekatan seperti begini. Tuhan kok sejahat itu ya mengizinkan hal itu terjadi? Hei saudaraku sekalian, saya mau kasih tahu. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk anak-anaknya. Apalagi untuk kota Jayapura tercinta, yang mana kota ini berkembang dengan begitu pesat. Kota ini merupakan mama provinsi atau provinsi tertua, menjadi orang tua provinsi bagi provinsi-provinsi baru yang dimekarkan. Kalau kita mau melihat kepada firman Tuhan, Tuhan itu sifatnya mengizinkan segala sesuatu terjadi. Ayub, seorang nabi yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, iblis datang menggeroti tubuhnya sampai semua kekayaan tubuhnya, anak-anaknya, semua yang dimiliki Ayub itu habis. Ini Tuhan tidak mencelakakan sesuatu yang tidak baik untuk Ayub, tetapi sifatnya adalah mengizinkan iblis untuk menggeroti Ayub atau mencobai iman Ayub, sehingga Ayub mengalami satu situasi yang sangat terpuruk dalam kehidupannya. Ini sifatnya adalah suatu perizinan daripada Tuhan kepada kota Jayapura di masa depan di tahun 2033. Tuhan itu selalu baik. Seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sehingga sekali lagi kita jangan berpikir bahwa Tuhan itu terlalu jahat, Tuhan itu tidak adil di masa depan. Peristiwa banjir atau Jayapura yang akan tenggelam di tahun 2033. Jadi kita rubah paradigma kita, saudaraku sekalian. Jadi semua ini adalah seizin Tuhan dan tentu ada maksud Tuhan. Dan yang berikut seperti begini. Kecelakaan atau rencana-rencana jahat atau rancangan-rancangan jahat itu berasal daripada siapa? Tentu sudah sangat jelas kalau kita melihat seperti tadi saya singgung tentang Ayub, tentang Nabi Ayub. Sebenarnya untuk merencanakan sesuatu yang jahat itu kan bukan dari Tuhan tapi dari iblis. Karena sifatnya Tuhan itu mengizinkan. Nah kemudian juga kalau kita mau melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Di sana juga menuliskan atau Yesus mengatakan juga dengan sangat jelas bahwa iblis datang itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan. Yesus datang memberikan kecukupan. Yesus datang memberikan kemakmuran. Yesus datang memberikan kasih karunia, sehingga kita dilayakkan setiap hari dan setiap waktu dalam kehidupan kita. Nah ini adalah paradigma yang harus kita rubah. Setelah video saya yang sebelumnya saya sudah upload atau part 1 dan part 2 ini, saya menjelaskan ini supaya jangan ada sebuah pernyataan yang salah terhadap pemikiran kita terhadap Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik. God is good all the time God is good. Jesus is good all the time. Jadi Jesus, Bapa kita, selalu baik setiap waktu. Tidak pernah merencanakan sesuatu yang salah. Saya pikir kita sudah mengerti, kita rubah paradigma kita. Tuhan selalu baik dan sifatnya itu hanya mengizinkan segala sesuatu terjadi. Sedangkan iblis inilah yang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia memakai banyak cara seperti bencana alam dan lain sebagainya.
seperti yang akan terjadi di tahun 2033 untuk Kota Jayapura itu sendiri. Ya, bagi saudara atau pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan video saya sebelumnya pasti paham. Di situ ada poin-poin atau hikmah-hikmah Tuhan yang saya memberikan kepada saudara sekalian di sana, dan saya pikir saudara setelah menonton video saya yang part pertama dan ini part kedua, saya pikir saudara sudah tidak lagi salah paham atau salah menyimak dari apa yang saya bagikan atau teguhkan kepada kita bersama. Ya, saudaraku sekalian, saya pikir ini adalah sebuah edukasi tentang pemahaman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu baik, tidak pernah merencanakan segala sesuatu yang buruk atau yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya tentang apa yang Roh Kudus pimpin ke depan lagi. Kita akan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.